Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ibrahim Wahyu Saputra, saya CGP Angkatan ke-10 dari Kabupaten Kepulauan Anambas. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan praobservasi supervisi akademik yang kali ini saya ditemani oleh rekan saya, rekan sejawat saya yaitu Bapak Zulhaili, SPD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Nah, baik, langsung saja kita melakukan praobservasi. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah, baik Pak. Baik ya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan melakukan praobservasi supervisi untuk melihat sejauh mana perkembangan atau pembelajaran nanti yang akan saya pantau atau saya observasi di dalam kelas seperti itu. Nah, dalam praobservasi ini tujuannya adalah untuk membuat Bapak lebih siap dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas setelah melakukan percakapan hari ini. Nah, untuk pembelajaran yang akan Bapak lakukan yang akan datang, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak coba capai di dalam kelas? Oh iya, ya. Jadi Pak, karena besok itu kan saya kebetulan guru pendidikan Pancasila, terus besok itu pertemuan kedua di awal tahun pembelajaran di kelas 10 karena masih baru, masih lucu-lucunya. Nah, jadi saya akan coba untuk mengulas kembali apa itu Pancasila. Jadi kita akan sama-sama menganalisis dulu Pak, merefleksikan dulu apakah peserta didik ini ingat nggak apa sih itu Pancasila. Jadi itu menganalisis ide-ide pendiri bangsa ya Pancasila ya, yang saya kira itu tujuan pembelajaran yang besok saya pakai gitu Pak. Baik, jadi tujuannya mengulang lagi ya tentang menganalisis tentang Pancasila dan siapa yang pendiri Pancasila itu tadi. Oke. Untuk area pengembangan yang akan Bapak ingin kembangkan dalam pembelajaran di dalam kelas itu seperti apa? Ya, jadi gini Pak, saya pribadi merasa yang harus saya kembangkan itu, apalagi ini untuk peserta didik yang baru di kelas 10, pertama adalah saya harus paham dulu karakter dari peserta didik saya. Karena kan masih baru, kan kita butuh adaptasi, lebih mengenal peserta didik kita ini minat belajarnya di mana, bagaimana, apa yang mereka sukai, bagaimana, sehingga nanti akan menjalin rasa nyaman antara saya selaku guru dan peserta didik saya ini. Nah, selanjutnya yang ingin saya kembangkan lagi itu tapi itu pasti yang akan saya kembangkan, variasi dalam menyampaikan materi dan juga cara menjelaskan sehingga bisa diterima baik peserta didik. Dan juga masih banyak lagi seperti cara mungkin mengajar ya Pak, karena kan di peserta didik kelas 10 ini masih dengan fase yang dari SMP ke SMK, perlu kita harus pelan-pelan menyampaikan, memperlakukan mereka sehingga nanti tersampainya juga tujuan pembelajaran sehingga ya memenuhi tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Seperti itu Pak. Oke, jadi yang pertama area yang ingin Bapak kembangkan yang pertama adalah memahami karakter terlebih dahulu ya Pak ya. Terus habis itu memvariasikan cara penyampaian seperti apa, lalu juga cara menjelaskan kepada anak seperti apa agar mudah dipahami seperti itu ya. Lalu untuk cara mengajar ini berarti metodenya ya yang digunakan. Oke. Untuk model pembelajarannya seperti apa yang akan Bapak terapkan di kelas? Oh iya, sebelumnya kan kemarin itu saya sudah sampaikan waktu perkenalan kemarin itu belum sempat masuk ke materi terlalu dalam, jadi waktunya hanya cukup untuk saya mengenal dulu peserta didik, perkenalan, terus kita lakukan kontrak belajar. Nah, kenapa kontrak belajar itu penting? Karena itu untuk mendukung kenyamanan juga kita dalam mengajar Pak. Misalnya contoh paling sederhananya masalah waktu, harus disiplin waktu. Nah, itu harus kita dengar. Apalagi peserta didik kita ini kita di sekolah SMK itu harus siap kerja. Nah,
untuk besok yang model pembelajaran yang saya pakai adalah project based learning. Kenapa project? Karena saya rasa ini harus harus dipakai karena melatih peserta didik, melatih anak-anak kita besok untuk siap kerja, dan melalui proyek kan mereka bisa bikin proyek apapun. Misalnya bagi besok peserta didik yang suka dengan audio dan musikan visual ataupun yang lainnya, itu bisa menggunakan bisa dengan lirik nada dan sebagainya, bisa dengan di sana mereka presentasinya dengan drama atau bikin mind mapping. Nah, jadi saya di sini pakainya project based learning. Nah, jadi saya kembalikan lagi kepada peserta didik saya, senyamannya mereka mau bikin apa melalui kreativitas dari peserta didik yang mereka punya. Oke, ya. Jadi Bapak sudah melakukan mengenal karakter ya di minggu sebelumnya, sudah mengenal karakter dan sudah melakukan kontrak belajar. Lalu untuk yang minggu ini, untuk minggu pembelajaran berikutnya, Bapak ingin menggunakan model pembelajaran project based learning ya, PJBL ya. Jadi dengan diferensiasi produk berarti ya. Jadi pembelajaran diferensiasi produk. Baik. Untuk strategi pembelajaran apa yang ingin Bapak gunakan gitu, Pak? Ini bisa nanti berdiferensiasi, itu bisa, terus CRT juga bisa, Pak. Untuk berdiferensiasi, Pak, Bapak ingin berdiferensiasi apa saja yang ingin Bapak lakukan di kelas? Bisa dengan berdiferensiasi konten, ya itu sih pasti konten itu pasti Pak. Konten terus produknya aja gitu. Oke, konten dan produk ya. Oke. Untuk CRT-nya seperti apa, Pak? Nanti lebih ke pendekatan dulu kepada peserta didiknya, Pak. Nanti, Pak. Lalu berikutnya untuk penilaian, Pak. Untuk penilaian di pembelajaran, Bapak ingin menggunakan penilaian seperti apa? Nah, karena besok itu kan peserta didik ini, kalau dari modul yang saya susun itu peserta didik itu kan berkelompok dulu, Pak. Jadi ini penilaian sikap. Jadi nanti penilaian teman sejawat, penilaian teman sejawat dulu. Jadi nanti antara kelompok satu dan kelompok lainnya itu menilai sama kelompok. Terus ada juga dari kreativitasnya juga itu nanti ditambahkan di sana, Pak. Kreativitas berarti kreativitas dalam pembuatan produk itu tadi ya, Pak ya. Oke, pembuatan produk. Lalu untuk penilaian teman sejawat tadi dalam menilainya dalam kelompok ya, kelompok. Berarti ada presentasi ya. Iya, dari presentasi ini kan nanti juga termasuk dalam penilaian sikap, Pak. Jadi temannya bisa menilai kelompok selanjutnya yang maju nanti menilai apakah semua anggotanya itu ikut berperan dalam menyampaikan presentasinya, apakah ikut bekerja dalam menyampaikan presentasinya, bagaimana nanti di depan pada saat presentasinya. Itu juga termasuk dalam. Jadi ada juga observasi sikapnya juga ya. Untuk sasaran kelasnya yang ingin Bapak lakukan itu kelas mana dan waktu pelaksanaannya itu kapan, Pak? Besok, Pak. Besok itu ada di kelas 10 DKP. Oh iya, gitu. Besok di kelas 10 DKP. Baik, mungkin itu saja, Pak, untuk praobservasi ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat berjalan dengan lancar di dalam kelas, dan apa yang Bapak sampaikan dapat tersampaikan keseluruhan di dalam kelas yang Bapak kerjakan ya. Baik, mohon maaf jika ada kata-kata dari saya, jika ada kekurangan mohon maaf ya. Kegiatan praobservasi baik bersama Pak Zulhaili, sampai jumpa saat observasi di dalam kelas. Terima kasih, Pak Zul. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak ada. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua
Oke, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Ini kelas 10 TKP, hadir semua? Hadir ya. Baik, sebelum Bapak lanjut ke materi pendidikan Pancasila hari ini, ada yang masih ingat sebelumnya pertemuan sebelumnya kita bahasnya apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Tidak. Tentang baca Pancasila. Wah, ini sepertinya ini masih semangat ya? Masih? Yakin masih? Yang semangat cuma 1-2 orang. Oke, sebelum kita masuk, kita coba bakar dulu semangatnya. Kita adakan sedikit ice breaking terlebih dahulu. Nah, nanti Bapak punya sedikit ada ice breaking, tapi soalnya bantu membangkit semangatnya. Pertama itu namanya itu tepuk 5. Tepuk 5. Tangan kita ada 2, yang kiri dan kanan. Oke. Ini tepuk 1, terus 2, 3, 4 dan 5. Oke. Dan ada yang pernah main ini? Belum? Oke, tepuk 1 jawabnya? Yes. Tepuk 2? Oke. Tepuk 3? Semangat. Tepuk 4? Konsentrasi. Tepuk 5? Siap belajar. Tapi nanti pakai ketukan, pakai nada. Misalnya tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Itu ya. Tapi kan tepuk 2, oke. Paham? Coba tepuk 2. Tapi sambil tepuk, yang semangat. Yang semangat. Coba sambil berdiri, Oke. Kan kalau ini kan udah jam siang ya, udah jam yang ngantuknya ya. Jadi kita bakar dulu semangatnya. Biar semangat tadi pagi masih tetap membara di siang hari. Oke. Tepuk 2. Oke, yang semangat ya. Oke, tepuk 3, semangat. Tepuk 3. Yang kompak. Bisa? Oke, tepuk 4, konsentrasi. Coba. Tepuk 4, konsentrasi. Jadi tepuknya juga ada 4 tepukan. Nah, tepuk 5, siap belajar. Ada 5 tepukan. Bisa? Kita coba dulu. Oke, fokus ya, fokus. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tapi suaranya mana? Suaranya. Yuk, suaranya. Coba ucapin yes. Coba yes. Yang keras. Oke, bisa? Bisa ya? Kalau lagi nih. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, udah siap belajar? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah hari ini Bapak akan menjelaskan dulu tentang materinya pasti berkaitan dengan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ada yang masih ingat kemarin apa itu Pancasila? Karena ini masih di kelas 10 ya, masih kelas 10. Pastinya dulu di SMP pernah belajar tentang PPKN? Pernah kan? Pernah belajar Pancasila? Oke, nah pertanyaannya, apa itu Pancasila? Ada yang masih ingat? Apa? Simbol negara. Good. Ada lagi?
Lupa? Ada lagi nggak? Sebagai simbol negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup negara, ya. Nah di sini warga negara Indonesia semua kan? Ya kan? Ya kan? Nah, bersyukurlah ketika kalian sekolah di SMK 1 ini punya banyak teman ya dari berbagai daerah, ya kan? Dari berbagai daerah. Ada yang dari Air Sena, dari Tarempa, dan dari berbagai daerah. Nah, pandangan ini warga negara Indonesia semua kan? Ya kan? Ada yang dari Afrika mungkin? Gak ada? Gak ada kan? Ada yang dari Jepang? Gak ada? Gak ada kan? Dari warga negara Indonesia. Nah, Pancasila itu adalah pandangan hidup kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kita ambil contoh misalnya, ini contoh misalkan ini kan dari berbagai daerah. Ada yang di sini agamanya Islam, katakan? Ada yang Kristen? Ada yang Katolik? Gak ada. Nah, Indonesia ada berapa agama? Ada? Nah, yang di belakang. Pertama, agamanya apa? Islam. Kedua, apa? Katolik. Ketiga, Kristen. Keempat, Konghucu. Buddha. Terus apa lagi? Ada berapa tadi? Ada di Hindu. Oke, ada. Nah, di setiap agama itu pasti punya pandangan dalam menjalankan kehidupan masing-masing. Misalnya Al-Quran pandangannya apa? Itu agamanya, pandangannya apa? Islam apa? Nah, Islam pandangan hidupnya apa? Biasanya? Kita punya kitab suci namanya Al-Quran. Nah, kita belajarnya dari sana. Bagaimana sih kehidupan kita sebagai umat beragama Islam? Yang Kristen apa? Alkitab. Terus apa lagi nak? Injil. Ya, ada ya banyak kitabnya ya. Oke, nah itu jadi. Nah, karena itu dari pandangan kita sebagai warga negara yang beragama. Nah, sebagai warga negara Indonesia, pandangan hidup kita adalah Pancasila. Ada berapa sila di Pancasila? Ada 5. Sila pertama apa? Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini akan berkaitan dengan pertanyaan pemantik di sini. Jadi di sila ada 5 sila akan berkaitan dengan pertanyaan apa makna penting Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nah, kita akan mengulasnya lebih dahulu. Nah, selanjutnya tadi sila pertama apa? Tuhan Yang Maha Esa. Maknanya apa kepada Tuhan? Tuhan. Nah, ketika kita memeluk agama, tidak boleh ada yang namanya paksaan. Oke, nggak boleh nih yang beragama Islam mungkin di kelas ini terus ketemu temannya yang beragama Hindu dan yang lainnya memaksa untuk masuk ke agama Islam. Tapi boleh nggak kita mengajak? Boleh, tapi tidak boleh dengan secara paksaan karena itu niatnya sudah dari hati, gitu ya. Oke. Nah, kita bisa mengaitkan juga apa makna penting bagi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Di sila pertama itu sudah jelas tadi ya Tuhan ya, tidak boleh ada yang namanya paksaan. Nah, selain itu Pancasila ya kenapa sebagai pandangan sumber dari segala sumber hukum. Nah, kemarin kan Bapak pas kalian masa MPLS kan Bapak sudah jelaskan pemerintah negara Indonesia membuat undang-undang yang mengatur tentang bullying ya, itu pasti berpatokan pada Pancasila ya, masih tertinggi. Nah, nggak bisa tuh sembarangan gitu. Oke, kita lanjut lagi sila kedua, kemanusiaan ya, adil dan beradab. Maknanya di sini apa? Adil sesama manusia, di sini harus adil ya, beradab ya, beradab, etika. Oke, itu ya tadi. Terus ketiga, persatuan Indonesia. Maknanya apa di sini?
Yang bisa memberikan kelompok saya apa? Nanti Bapak kasih poin plus. Bersatu Indonesia. Bersatu. Oke, tentunya gotong royong. Ya, dengan kita gotong royong, kita juga akan meningkatkan persatuan di antara kita. Misalnya contohnya tadi mau kasih contoh apa? Mau ngasih contoh nggak? Oke, tepuk tangan dulu kan? Apa dulu? Oke, bersatu walaupun berbeda-beda keyakinan. Nah, dengan tadi semangat gotong royong, kita saling menghargai. Misalnya nih nak, ada suatu teman kalian yang agamanya misalnya agamanya Kristen lah, bangun tempat ibadah. Kalian beragama yang bukan Kristen, bolehkah membantu? Boleh ya, itu termasuk dalam tadi semangat gotong royong. Nah, budaya orang Indonesia itu gotong royong, terus musyawarah ya. Nah, itu juga kita diajarkan di Pancasila. Nah, itu sila keberapa musyawarah? Sila keberapa? Ketiga. Oke. Bunyinya apa? Bunyinya apa? Ya, bunyinya apa? Sila keempat. Apa ayo? Ayo harus hafal Pancasila ya. Jangan hanya sekedar hafal, tapi juga harus bisa memaknai ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh Tuhan, pelaksanaan dalam perwakilan. Sana jelas ya. Jelas. Nah, selanjutnya sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada yang bisa memberikan contohnya? Ada? 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 Ada nggak? Ayo, gampang nih. Contohnya aja di sini misalnya. Yang jadi ketua kelas harus bersikap adil kepada seluruh anggotanya. Siapa ketua kelasnya tadi? Pasti wakilnya. Oke, maupun ketua ataupun wakil ya. Kita itu adalah pemimpin. Nah, pemimpin minimal pemimpin bagi diri sendiri ya, bagi diri sendiri. Nah, dari sana kita belajar lagi untuk memimpin ya, dari kelas ini misalnya memimpin teman-temannya. Itu ya harus bersikap adil, tanpa membeda-bedakan. Misalnya nih wakil kelasnya dari mana? Dari desa Batu Belah. Nah, cuman berinteraksi ataupun memperlakukan teman-temannya ya hanya dari Batu Belah saja, itu tidak adil, tidak boleh. Ya, harus bersikap adil pada seluruhnya. Nah, di sini Pancasila sebagai pemersatu bangsa, jelas ya, di 5 sila itu sudah lengkap, sudah kompleks. Ya, bersyukurlah kita di Indonesia punya Pancasila ya, punya ideologi negara. Banyak kan negara-negara di sana yang tidak punya ideologinya, tidak kurang jelas ataupun kurang memahami dan kurang memaknai ideologinya. Pernah dengar nggak nih di suatu negara itu yang misalnya berkulit hitam terus tahu ditembak mati, pernah dengar? Pernah ya. Nah, banyak tuh di sosial media. Terus yang agamanya juga sering terjadi diskriminasi agama. Nah, bersyukurlah kita di Indonesia ya, yang toleransinya amat kuat, amat tinggi, menjunjung toleransi. Itu. Nah, selanjutnya ya, di sini pernahkah kita membayangkan siapa sih pencetus Pancasila? Apakah Pancasila lahir sendiri? Tidak. Apakah Pancasila itu dapatnya dari undian berhadiah? Tidak ya. Pasti ada yang menciptakan, melahirkan, mengusulkan ya. Oke, hari ini kita akan membahasnya. Oke, di sini ya. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan ini juga secara langsung kita ulas. Nah, di sini sudah ada nih tokoh-tokohnya. Banyak ya, banyak sekali. Namun di sini bapak-bapak yang ada di gambar ini adalah tokoh-tokoh pencetusnya. Ada siapa aja? Pertama ada terus siapa lagi?
beliau-beliau inilah ya yang mengusulkan butir-butir Pancasila. Nah, sebelum yang kita kenal 5 sila tadi dari ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, itu banyak usulannya. Sama nih, nah, misalnya kalian mengusulkan nih tata tertib di kelas. Misalnya tata tertib di kelas itu tidak boleh minum. Ada lagi temannya yang mengusulkan boleh minum tapi tidak boleh yang manis-manis. Masa air tidak boleh minum, yang minum itu pasti air ya. Nah itu, terus ada yang mengusulkan boleh minumnya manis, itu boleh. Nah itu sama. Jadi beliau-beliau inilah yang mengusulkan. Jadi ada usulan ini untuk ideologi negara, pandangan negara. Oke. Nah selanjutnya, nah ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Nah, tujuan pembelajarannya tadi di sini ada menganalisis ide-ide para pendiri bangsa, terus ada juga menganalisis dinamika kelahiran Pancasila, menganalisis kedudukan Pancasila dan menunjukkan gagasan produktif. Nah, nanti kalian semua juga akan berperan untuk membantu mensukseskan tujuan pembelajaran kita. Oke? Nah, selanjutnya, ini gagasan-gagasan para pendiri bangsa. Ada yang namanya sidang BPUPKI. Nah, itu kalau BPUPKI itu setelah kemerdekaan, tapi sebelum kemerdekaannya ada yang namanya BPUPK. Nah, sama, panjangannya sama. Nah, itu berlangsung sejak 29 Mei sampai 1 1945. Sudah merdeka belum kita? Sudah? Yakin sudah? Ayo, kita merdeka tanggal berapa? 17? Berarti ini belum merdeka. Nah, di sini ini ada nih gambaran pas sidang dulu di Jakarta. Oke. Sekarang ya, itu tadi nanti Bapak jelaskan kembali materinya. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak? Jelas? Jelas? Oke. Sekarang waktunya kita berdinamika kelompok, berdiskusi kelompok. Oke? Nah, kemarin kan sempat Bapak sampaikan untuk diagnostik awal ya. Jadi ini kita bikin kelompok. Ada berapa di sini? Ada? 16. Ada? Oke, nempel banget loh. Ada berapa kita di sini? Teman-teman ada berapa? 16. Oke, 16. Sekarang kita bentuk kelompok. Oke. Karena kemarin diagnostik awalnya belum selesai semua, kita hitung dulu ya, hitung manual dulu. Oke, hitung manual dulu ya. Kita hitung dulu. Berarti kalau 16 bagi 4 ada berapa orang? Berapa? Ya, 16 bagi 4 ada berapa? Ya, bagi kelompok 4 ada berapa satu kelompoknya? Ada? Ada? 4. Ada 4 ya? Satu kelompok ada 4. Sekarang kita hitung dulu, hitung berantai ya, hitung berantai. Dari nanti ingat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya? Paham ya? Oke. Mulai hitung dari belakang. 1, 2, 3. Oke, Pak. Yang kelompok 4 siapa? Angkat tangannya. Angkat tangannya yang tadi 4. Tinggi. Oke. Nah, yang 3. Angkat tangan 3. Oke. 2. Angkat tangan 2. Oke, 2. Terus 1. Oke, nah silakan bentuk kelompok. Nanti kita akan membagikan lembar kerja yang akan kalian isi. Semuanya bawa HP? Bawa HP. Nanti silakan profilannya scan baru di sini. Nanti di sini ada bahan belajarnya.
ada tugasannya, tapi Bapak juga akan membagikan seluruhnya. Ya silakan. Ini kelompok berapa? Ada tugasan, jangan numpuk di sini. Nah, silakan berdinamika kelompok, tentukan siapa ketua kelompoknya, ya. Ingat semuanya harus kerjasama. Nanti Bapak nilai dari kreativitasnya, ya, keaktifan-nya. Nanti kalau mau bikin mau bikin yel-yel pas perkenalan kelompok juga boleh, itu kan Bapak nilai. Nah, Bapak jelaskan dulu ya. Memang ya sama nanti ya. Nah nanti ini di sini, ya. Diisi pertanyaannya. Mungkin di sini ada yang jelas, di sini ada yang jelasnya. Itu ya. Ini sama ya, cuman bedanya di sini lebih jelas. Nah, ini perlu silakan diisi ya. Oke, waktu diskusi diskusinya 10 menit. Oke, kelompok pertama tercepat akan mendapatkan reward berupa nilai tambahan. Hanya berlaku untuk kelompok pertama tercepat. Yang lain itu bisa melihat nilai-nilainya nanti kalau ada semua bisa urus di sana di sini. Undangannya sendiri kok. Kelompok pakai bahasa Inggris. Kelompok berapa ini? Kelompok 1 pakai bahasa Inggris, ngobrol sama teman kelompoknya. Katanya apa? Katanya dia teman sekelompok yang lain nggak bisa tahu jawabannya. Ada yang mau pakai bahasa Thailand? Boleh lah, bahasa Thailand, bahasa Arab. Waktu sisa 4 menit lagi. Siapa nih yang berkesempatan mendapatkan undian pertama? Ini gimana? Udah selesai? Ini kelompoknya ini berapa orang? 4. Yang kerja berapa orang nih? 2. Ya. Kasihlah temennya kerjaan. Betul nomornya siapa? Betul nomornya. Sekretaris bagian beli. Seperti ini. Keuangan. Kelompok 3 sudah ya. Berarti kelompok 3 pertama maju. Ini yang tadi yang tak berkesempatan berjualan. Itu ya.
Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kelompok. Kelompok 3. Oke, kita sambut kelompok 3. Kita akan menyampaikan dulu diskusi kelompoknya. Bentar, Bapak sampaikan dulu. Ya, ini hasil kelompok 3. Kelompok 3 boleh maju. Oke. Nah, ini kan waktunya tidak cukup ya, nah. Tidak cukup. Jadi hari ini yang menyampaikan dulu diskusi kelompok hari ini adalah kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok baik walaupun kelompok 3 sudah maju, tapi masih ada. Ini kan hanya menyampaikan hasil kerja yang hari ini. Nah, presentasi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Silahkan ini nanti dibuat, terserah sesuai minat dan keinginan kalian masing-masing. Kalau mau bikinnya PowerPoint bisa, kalau mau bikinnya meme bisa, atau mungkin ada yang mau bikin drama, mungkin ada yang mau drama. Ya nggak apa-apa. Misalnya nih jadi tokoh-tokoh tadi, bagaimana caranya mengusulkan ini, mengusulkan ini, ya boleh ya. Tuh. Terus di sini kan udah ada nih. Nah, mau dibikin lirik lagu juga boleh, ya. Pinjam dulu lirik lagu siapa gitu, terus nadanya, terus liriknya kayaknya ini. Paham? Paham ya? Ini sesuai dengan tema. Oke, kelompok 3 bisa disampaikan ke teman-temannya apa yang didapatkan dari hasil diskusi berempat, satu saja tadi. Berempat, beneran. Nah, oke, silakan perkenalan dulu dari mana asalnya, namanya, ukuran sepatunya. Oke, ada yel-yel nggak? Nggak ada. Terus gimana nih? Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil. Teman-temannya berdiri ya. Oke, nanti teman-temannya boleh tanya juga. Pokok pembahasan pada sidang pertama DPUPK. Apa jawabannya? Apa dasar negara yang akan dibentuk? Nomor 2. Ketua BPUPKI dan makna bunyi pertanyaan yang menjadi pokok pembahasan. Dr. Rahenti Rahman Binodiningrat. Dasar negara yang akan dibentuk. Siapa saja tokoh bangsa yang memberikan gagasan dalam sidang tersebut? Muhammad Nabi, R.A. Wiranata Kusumo, Wari LNA Wayan Jajimrat, Soisato Tirto Rojo, A.M. Hasan, Muhammad Hatta, R. Abdul Mahid, Pradali Rama, Sekomo, I. Bagus, Haji Yusumo, Soekarno. Ada yang mau bertanya? Belum, ada lagi. Kesimpulan pada sidang PUPK. Oh, masih kesimpulan boleh. Persediaannya dasar negara yaitu terdirinya dasar negara yaitu Pancasila. Apa? Kesimpulannya terdirinya dasar negara yaitu Pancasila. Berdirinya Dasar negara. besar. Negara. Oke, boleh. Selanjutnya, ini mau tanya dulu. Sudah. Sudah, ada sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, boleh juga. Jadi ada saya menutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus dulu untuk kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 tadi ada yang mendengarkan dengan seksama, dengan jelas hasil presentasinya? Ada? Ini Bapak yakin nih pada fokus dengan tugasnya masing-masing. Tadi sudah selesai kan? Udah. Apa tadi kesimpulan yang bisa teman-teman ambil dari teman
Nah, tadi kelompok 3 itu kan menyebutkan tokoh-tokohnya. Tapi ada yang kurang. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu apa? Kurang. Kurang apa tadi? Pas penyampaian tokoh-tokoh tidak disampaikannya usulan dari tokoh. Itu ya. Nah, karena ini kan masih ada tugas ya, jadi silakan besok mau bikin mind mapping boleh ya. Terus banyak lagi poin apa yang nanti kalian pengennya bikin apa nanti dijelaskan secara lebih lagi. Oke. Ada pertanyaan soal ini? Nah, bedanya apa? Tadi ada yang bilang apa? BPUP, BK. Kepanjangannya ada yang tahu? Badan? Ada yang tahu kepanjangan BPUPK? Coba yang tahu saya Pak? Ada yang tahu? Coba ada yang punya BPK? Ya. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan penyelidik Usaha Persiapan BPUPK. Badan siapa? Oke. Nah itu ada kalau BPUPK itu kan badan penyelidik, badan terus dari tadi cuma sampai badannya siapa nih? Badannya siapa nih? Badan penyelidik usaha siapa? Kemerdekaan. Oke, ulangan lagi kelompok 3. Yang nomor berapa nih? 3 kan? Oke. Nah, sekarang boleh kita kembali ke tempat duduk yang masing-masing dulu. Di bawah ya. Sekarang Bapak bagi lagi 2 kelompok. Nah, ini gimana nih? Nah, ini ada yang satu nih. Mau kita buang kemana nih kan? Jangan dibuang ya. Oke, mau kemana nih? Ini ketawa seneng banget ya. Kita kan kembali bermain dia refresh ya, komentar ini. Silakan tulis di bukunya. Yang kanan kita akan bermain mengapa karena. Oke, mengapa karena. Jadi tulis awalannya, misalnya mengapa saya mandi. Ya, ini yang sebelah kanan. Ya, kanan sini ya, kanan, bagian kanan. Ini yang dari karena dulu. Langsung berdiri, bacain. Mengapa ya tadi? Oke. Mengapa saya tidur? Yang jawab karena terlihat menarik. Jadi mengapa dia tidur? Karena terlihat menarik. Oke, kita coba lagi ya. Kita cepat lagi. Ayo, baca. Mengapa saya makan? Yang itu apa? Coba. Karena saya ingin bahagia. Berarti kalau mau bahagia harus oke. Berarti simpel loh. Hidup bahagia itu sangat mudah. Yang penting kita makan. Oke, kuncinya itu. Oke. Nah, dia suka ketawa. Tuh. Oke, itu ya. Ada yang lagi belum? Siapa? Yang belum? Yang mengapa? Yang belum? Ya. Nah, coba. Mengapa saya sekolah? Mengapa? Saya sekolah. Mengapa saya sekolah? Yang belum sana? Ayo coba jawab. Berdiri. Mengapa saya sekolah? Karena saya ingin sehat. Sudah mau berakhir. Kita coba untuk merefleksikan kembali pelajaran kita ini. Bapak mulai dulu dengan
sebuah pertanyaan. Apa yang kalian rasakan ketika proses pembelajaran pendidikan Pancasila hari ini? Jawab pertanyaan. Coba berdiri, namanya siapa? Ya? Robi. Apa yang dirasakan setelah belajar pendidikan Pancasila hari ini? Senang. Senangnya kenapa? Senang karena mau main bola. Kenapa? Belajar karena banyak apa tadi tahu tentang Pancasila. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, itu pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada di antara kalian yang belum paham dengan materi hari ini? Gimana, ada? Paham? Oke. Apakah materi hari ini sulit? Tidak. Oke. Apakah materi hari ini menyenangkan? Oke. Sekarang coba ada yang mau memberikan masukan kira-kira ke depannya pertemuan selanjutnya kita mau belajar seperti apa lagi? Seperti ini lagi. Oke, baik. Itu tadi materi dan pembelajaran pertemuan pendidikan Pancasila kita pada hari ini ya. Kami tadi sudah melakukan refleksi. Ingat kita masih temu di pertemuan selanjutnya, masih ada tugasnya tadi ya. Ya, jangan lupa ya. Oke, diskusikan teman-teman kelompok yang ada yang mau bertanya tentang tugas tadi. Gak ada, jelas ya? Jelas ya. Jadi nanti silakan mau bikin PowerPoint boleh, mau bikin menu juga boleh ya. Bebas sesuai dengan kreativitas dan keinginan kalian. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Silakan satu orang mewakili teman-temannya untuk memimpin doa selesai. Kita baca silakan. Oke, baik. Setelah ini masih ada jam lagi ya. Nanti silakan semangat terus untuk belajarnya. Nanti pas sholat zuhur, silakan sholat zuhur. Oke, Pak. Kami ya. Pak akhiri. Kalau kita kurang, kalau ada kesalahan atau mohon maaf. Semoga kita bisa dipertemukan di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Wahyu Saputra, saya CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Kepulauan Anambas. Pada video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pasca observasi atau supervisi akademik yang telah selesai kemarin observasi. Maka kali ini adalah akan membahas tentang pasca observasi dengan Pak Zulhaili sebagai guru yang diobservasi. Baik, langsung saja. Apa kabar Pak Zul? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Boleh minta waktunya sebentar Pak? Kita akan ngobrol-ngobrol tentang pasca observasi yang telah di pembelajaran kemarin. Gitu. Boleh ya. Oke. Percakapan ini sederhana saja. Jadi tentang praktek mengajar yang telah selesai dilaksanakan kemarin di hari Selasa ya, di hari Selasa di kelas 10 DKV ya. Kemarin sudah dilakukan praktek mengajar. Pak Zul sudah menyelesaikan dari awal, dari pembukaan sampai penutup di akhir, sudah sangat bagus menurut saya. Jadi kita akan mengobservasi, mengevaluasi seperti apa pembelajaran kemarin. Nah, jadi pada obrolan kali ini Pak, apa yang Bapak harapkan pasca observasi ini? Oh ya, baik, sebelumnya saya terima kasih Pak Ib. Pada kesempatan kali ini yang saya harapkan dari observasi ini saya bisa lebih mengevaluasi ataupun dari evaluasi dari pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Itu yang saya harapkan seperti itu Pak. Oke ya, jadi mudah-mudahan dapat mendapatkan solusi dari apa yang
kemarin mungkin kurang ya Pak ya. Jadi bagaimana perasaan Bapak kemarin telah melakukan pembelajaran, telah diobservasi pada supervisi akademik kemarin? Ya, tentunya perasaannya cukup puas, cukup senang karena sekiranya nanti saya bisa tahu apa kekurangannya saya, dan kemarin pada saat pembelajaran pun ya alhamdulillah berjalan lancar, jadi lebih ke kepuasan sendiri Pak, jadi setelah pembelajaran tersebut Pak. Iya baik, alhamdulillah kemarin udah berjalan lancar ya, Ya. Bapak. Saya lihat kemarin anak-anak antusias, sangat senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas Bapak gitu. Dari rencana yang kemarin waktu pra-observasi Bapak sampaikan, rencana pengembangannya, apakah menurut Bapak sudah terlaksana semua? Oh iya, jadi ada beberapa yang menurut saya itu harus diperbaiki Pak. Misalnya ini kan kemarin saya mengajar di kelas 10 yang memang ini tahun baru pertama anak-anak kita itu belajar di SMK ini, jadi harus lebih, walaupun kemarin kita sudah saling perkenalan, tapi kita harus ada lagi tahapan lebih mengenal satu sama lain, jadi lebih mengenal ke karakter peserta didik kita. Jadi itu tadi seperti yang kemarin saya utarakan, harus lebih mengenal bagaimana sih proses pembelajaran yang lebih ke pada peserta didik, jadi bagaimana mereka senang dengan pembelajaran tersebut, metode apa yang paling mereka senangi, itu yang saya kira harus dibagi lagi. Dan juga lebih ke gimana ya Pak, lebih cara menyampaikan materi yang harus disampaikan sehingga mudah dipahami peserta didik. Oke. Jadi menurut Bapak dari area yang ingin Bapak kembangkan kemarin ada 2 poin ya Pak ya, yang masih perlu Bapak perbaiki lagi, yaitu tentang mengenal karakter anak. Karena masih kelas 10, jadi Bapak belum begitu mengenal karakter dari anak, dan juga untuk penyampaiannya ya, penyampaian materinya. Oke, jadi berikutnya untuk kemarin Bapak tujuan pembelajarannya itu menurut Bapak sudah tercapai belum Pak? Oh iya, kemarin itu menurut saya tujuan pembelajaran itu belum sepenuhnya tercapai, dikarenakan kemarin kan itu masih ada keterbatasan waktu, jadi belum semuanya terselesaikan. Jadi belum bisa dikatakan tujuan menganalisa kemarin itu tercapai sepenuhnya Pak. Tapi ini kan masih ada pertemuan selanjutnya. Nah, itu bisa dicapai di pertemuan selanjutnya. Oke, ya. Baik, berarti Bapak sudah menjalankan tujuan pembelajarannya, sudah berusaha untuk mencapainya. Mari kita identifikasi bersama Pak, mungkin apa yang menurut Bapak kemarin sudah baik dan perlu dipertahankan lagi, dan apa yang mungkin Bapak kemarin masih merasa kurang dan perlu diperbaiki lagi. Nah, menurut Bapak mungkin apa yang menurut Bapak sudah merasa baik dan perlu dipertahankan itu apa Pak? Oh iya, menurut saya yang harus dipertahankan dan ya memang harus ditingkatkan lagi itu mengelola kelas Pak. Jadi mengelola kelas, apalagi anak-anak yang baru ini ya, peserta didik baru kita, itu bagaimana mengelola kelas, menciptakan suasana kelas itu yang nyaman, sehingga proses pembelajaran pun dapat terlaksana dengan maksimal dan juga mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, dari mengelola kelas itu tadi bagaimana menyampaikan materi itu tadi Pak, yang saya kira masih penjelasan materinya yang harus diperbaiki. Nah, itu menurut saya yang tahapan paling memperbaikinya. Nah, untuk mengelola kelas itu kemarin saya awali dengan misalnya menciptakan suasana nyaman, aman ke peserta didik, mulai dengan mengecek kehadiran, terus memberikan ice breaking di awal, terus juga pembukaan itu harus menarik semenarik mungkin, sehingga peserta didik pun ini bagus nih. Jadi apalagi kalau udah jam-jam segitu rawan tidur ya Pak, anak-anak itu banyak yang ngantuk, banyak yang lapar, jadi sehingga terfokusnya kembali ke pembelajaran. Nah, gimana biar fokusnya kembali, yaitu tadi melalui dari ice breaking, terus diajak bergembira bersama, berdinamika bersama kepada peserta didik. Nah, terus
di pertengahan materi, terus kita adakan diskusi. Nah, setelah diskusi itu saya mengadakan kembali sisipan ice breaking biar tadi kan yang dari awal kita diskusi mungkin ada salah satu, salah duanya dari anak-anak kita tuh yang kembali kurang semangat. Nah, kita semangatkan lagi. Nah, setelah itu dikasih motivasi dan juga refleksi di akhir pembelajaran seperti itu. Gitu ya. Jadi menurut Bapak tadi yang sudah baik itu Bapak dalam pengelolaan kelas. pengelolaan kelas. Nah, tadi kemarin Bapak saya lihat juga sudah anak-anak nyaman, santai mengikuti pembelajaran dengan banyak ice breaking tadi yang seperti yang Bapak sampaikan ada di awal dan di akhir ya, mau penutupan itu juga ada ice breaking juga. Nah, itu perlu Bapak pertahankan dan ditingkatkan lagi mungkin nanti diusahakan agar anak-anak itu tetap nyaman, fokus ikut mengikuti pembelajaran gitu ya Pak. Terus untuk yang tadi yang masih kurang tadi menurut Bapak tadi bagian penyampaian materi ya Pak ya, penyampaian materi. Karena kan kadang penyampaian materi itu saya mungkin terlalu cepat ataupun masih kaku dalam berbicara, belibetan lah istilahnya seperti itu. Nah, itu yang menurut saya masih kurang, jadi harus lebih diselaraskan lagi dengan misalnya variasi dalam menyampaikan materi seperti itu Pak. Oke. Jadi apa rencana Bapak untuk kira-kira dapat untuk memperbaiki permasalahan kekurangan Bapak tadi yang penyampaian materi tadi? Oh iya. Jadi yang saya akan lakukan adalah tentunya lebih mendalami materi dalam artian di sini penguasaan materi itu harus bisa nanti penyampaian ke peserta didik itu lebih mudah dipahami, lebih mudah dipahami oleh anak-anak kita. Jadi kalau misalkan saya saya paham dengan materi itu, tapi kan apa yang saya sampaikan belum tentu bisa diterima ataupun dipahami oleh anak-anak kita. Jadi sehingga perlu dilatih lagi ataupun lebih bisa memilah kosakata yang mana anak-anak kita lebih paham ataupun variasi yang disampaikan lebih bervariatif lagi gitu Pak. Oke. Jadi kira-kira kapan Bapak dapat memulai merancang itu semua? Oh iya. Jadi itu nanti akan saya terapkan kembali di pertemuan selanjutnya Pak. Jadi di pertemuan selanjutnya itu saya akan terapkan kembali. Akan diperbaiki lagi. Iya. Kira-kira ada nggak Pak sosok yang menjadi motivasi Bapak atau yang dapat mensupport atau membantu Bapak dalam mewujudkan rencana itu? Tentunya di sini pasti banyak ya Pak, apalagi Bapak Ibu guru di sekolah ini sangat support. Jadi ketika saya butuh masukan, bagaimana sih Bapak, bagaimana sih Ibu, ini anak-anak kita yang dari sini, dari ini kan kemarin itu kan di kelas tersebut ada wali kelasnya. Nah, saya tanya sama wali kelasnya, Pak, ini gimana ya nanti anak-anak atas nama ini dan sekian-sekian, apakah ada kekurangan dalam cara mereka menerima materi atau bagaimana sih yang Bapak ketahui. Nah, itu kan bisa jadi bekal saya untuk melakukan diagnostik awal. Nah, jadi menurut saya itu sosoknya. Terus yang kedua itu untuk inspirasinya ya tentunya dari Ki Hajat Dewantara. Nah, banyak sekali gagasan-gagasan beliau itu yang bisa saya terapkan di dalam kelas begitu. Oke, baik. Jadi dari wali kelas dan dari Ki Hajat Dewantara ya Pak ya. Oke, menurut Bapak dalam penyampaian materi kemarin, kira-kira Bapak nilai Bapak di rating berapa Pak antara 1 sampai 10 Pak? Kalau saya boleh menilai itu antara 1 sampai 10 itu di 7 Pak. Di 7, baik Pak. Jadi Bapak merasa bahwa Bapak kemarin menyampaikan materi itu ada di rating 7. Iya, lalu kira-kira Bapak ingin memperbaiki sampai rating berapa itu Pak? Ya pastinya tentunya akan saya tingkatkan Pak dari 7. Saya belum bisa menilai secara keseluruhan, tapi ya saya rasa 7 itu adalah nilai yang pas karena perlu lagi perbaikan dari penyampaian materi itu tadi yang saya sampaikan sehingga nantinya meningkat bahkan melebihi dari nilai 10. Oh gitu ya Pak. Mudah-mudahan dari rencana-rencana Bapak tadi dapat berjalan dan dapat menaikkan
nilai Bapak dari rating 7 tadi mungkin jadi 8 sampai 10 ya Pak ya. Oke. Untuk sekarang kira-kira ada lagi yang masih mengganjal Pak untuk kita bincangkan? Saya rasa sementara cukup sih Pak. Cukup ya. Oke, Pak. Oke. Jadi dalam kalau tidak ada lagi yang mengganjal dalam percakapan ini, dalam coaching ini, mungkin apa perasaan Bapak setelah melakukan coaching ini? Iya, tentunya kemarin sebelum coaching ya Pak, kan kita sempat bahas juga nih Pak. Jadi kan sempat saya itu kadang-kadang juga ragu apakah model ini bisa diterapkan ke anak-anak ataukah apa yang saya sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik di peserta didik saya. Nah, setelah kemarin merancang dan juga melaksanakan sampai hari ini, saya merasa cukup alhamdulillah senang, alhamdulillah puas. Jadi saya bisa tahu di mana kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya gitu. Oke. Baik Pak, kalau Bapak merasa senang, merasa terpuaskan, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan coaching ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan dapat memperbaiki pembelajaran untuk di dalam kelas Bapak. Baik, kalau sudah kita akhiri ya Pak ya. Terima kasih atas waktu luangnya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.